Halo Sobat FIT, perkenalkan aku Aziman Fauzan, host dari POVID. Selamat datang di POVID. Podcast Fakultas Ilmu Terapan. Kalau misalkan POVID udah hadir kembali, tentunya POVID bakalan menghadirkan narasumber yang berprestasi, sudah jelas, dan juga narasumbernya merupakan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh langsung perkenalan? Halo semuanya Sobat POVID, perkenalkan nama aku Kalisa Lukia Zahra, mahasiswi dari D3 Digital Marketing Telkom University dari Universitas Ilmu Terapan. Oke, apa kabar Kalista hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Mas Aziz sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakalan bahas soal POMN. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran apa sih POMN gitu, bisa simak podcast kita ya. Tentunya kita akan berbincang terkait POMN ini gitu. Jadi Kalista, boleh tahu nggak Kalista itu dari jurusan apa sih tadi? Aku dari jurusan D3 Digital Marketing. Dan juga dari study group. Study group ya, Iya, MACC. Jadi dari- MACC itu Marketing Olimpiade Competition gitu. Jadi itu emang fokusnya di prodi aku sendiri. Iya. Ada study group yang mana namanya itu MACC. Jadi itu khusus buat anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari digital marketing. Kalau misalkan ada lomba itu tuh dibinanya di MACC ini jadi sendiri iya, jadi gitu. kalau ada lomba itu lewat MACC Iya, gitu. Jadi betul. anak-anaknya istilahnya belajar dulu di MACC Iya, kayak gitu betul. ya. Jadi di provide dan dibantu Iya. dari MACC ini sendiri. Oke, jadi kalau buat dari MACC sendiri nih, ini pertama kali atau mungkin sebelumnya pernah ikut di POMN? Kalau MACC sendiri ini tuh setahu aku sudah berdiri semenjak 3 tahun yang lalu ya. Cuman tuh aku tuh baru join itu tahun ini. Tahun sebelumnya itu aku juga alhamdulillah menang di PWMN, tapi tuh aku ngebawanya itu bukan nama study group ini, tapi ngebawa nama himpunan. Dan tahun ini aku Iya. ngebawa nama MACC MACC. gitu. Oke. Jadi kalau Kalista sendiri nih di POMN tahun ini, itu sendiri atau ada teman-teman yang lain? Ini kalau sendiri berat banget ya Iya. jalaninnya. Aku kebetulan bersepuluh teman-teman. Jadi ada tim aku, ada dari 2 anak Tektal, teknologi komputer, tuh ada Muhammad Imam Yusuf Zazel sama Kresna. Terus abis itu sisanya 8 orang itu ada dari digital marketing sendiri. Ada Amalia, ada Aisyah, ada Riri, ada Hamdan, ada Zaki, ada Aulia, ada 10 orang. Jadi kita itu bersepuluh, 5 cewek dan 5 cowok. 10 orang ya. Ini Iya, kalau betul. masuk sini semua nggak cukup ya kayaknya. Iya betul, Jadi rame heboh iya, sih kebetulan. POMN tim ini mungkin diwakilkan sama Kalista Iya. gitu ya. Oke. Sebelumnya Kalista sendiri tahu dari mana sih POMN itu? Tahu sendiri itu aku ceritain dari tahun lalu kali Boleh. ya. Jadi itu tahun lalu kan aku masih tingkat 2 ya kan, masih maba lah, baru beres maba. Terus aku tuh join himpunan kan. Di himpunan ini aku tuh ngambil di bidang pengabdian masyarakat. Nah, Iya. kebetulan ketua divisi aku ini, ketua bidang aku ini, itu tuh dia tuh diminta untuk ikut lomba PWMN. Jadi PWMN ini sebenarnya mirip-mirip sama Innovillage. Cuman kalau Innovillage itu kan dari Telkom sendiri. Kalau PWMN ini sendiri dari kementerian langsung gitu kan. Nah, terus abis itu aku diajakin sama katingku ini dari tahun 2 tahun sebelum inilah, pas masih awal maba. Aku diajakin buat ikut lomba PWMN, terus aku aku ingat banget dulu tuh aku ngebantu sebagai sekretaris gitu. Iya. Nah, di PWMN ini sendiri pas dulu itu aku awalnya juga nggak tahu teman-teman apa sih PWMN itu. Kayak aku tuh mikirnya kayak cuman pengabdian masyarakat yang kayak bina desa. Iya. Pasti familiar lah Iya, ya, bina familiar ya. desa kayak cuman 2 hari semalam gitu kan. Iya, Jadi aku betul. mikirnya oh paling nggak sebentar bentar Bentar. sebentar doang gitu Iya. kan, nggak akan lama. Ternyata salah, PWMN ini tuh long term banget, Iya, alias betul. programnya itu lama banget. Nah, terus abis itu mungkin dari situ dosen-dosen mulai kenal aku kali ya. Terus
emang kan setiap tahun tuh harus ada regenerasi ya. Iya, betul. Nah, jadinya tuh aku tuh diminta buat tahun depannya aku ikut lagi Oh, gitu sama salah satu dosenku di prodi diminta untuk ikut lagi ya lomba PMN. Sebenarnya kalau lomba PMN ini tuh tahu awalnya tuh pasti dari dosen karena mm, biasanya itu dosen-dosen tuh update sama apa aja sih lomba-lomba yang lagi apa ya lagi ada nih lagi running sekarang tuh apa aja. Nah itu biasanya dari dosen. Nah dosen ini tuh ngasih tahu ke mahasiswa-mahasiswanya siapa aja yang mau ikut lomba gitu. iya, oke. Tadi kan udah ya Mm-mm. tahu POMN terus juga boleh diceritain juga nggak apa sih yang ngebuat Kalista sendiri tertarik nih? Aku pengen nih gabung buat lomba POMN gitu. Oke, oke. Iya. Yang pertama itu experience-nya sih. Mm, Aku ngerasa experience dari PMN ini output buat akunya sangat besar. Pertama, karena kan dengan adanya PMN ini tuh apa ya? Merasa tuh skill dari digital marketing ini iya. tuh diasah gitu ya. Mm, Kayak di ya dipancing lah udah sejauh mana sih pengetahuan tentang digital marketing gitu. Udah sampai mana nih kita tuh tahu tentang eh, marketing itu sendiri. Itu pertama. Kedua, menurutku program PWMN ini nggak pernah ditemuin dari ya SMP ataupun SMA yang sebelumnya gitu. Jadi new experience banget gitu buat aku sendiri. Abis itu yang kedua, karena aku sih mikirnya healing ya teman-teman. iya, Karena kita tuh dapat rekognisi ya iya, kalau misalkan menang kompetisi seperti ini tuh kita dapat rekognisi. Jadi bisa healing, ngambil lihat gunung gitu kan sambil lihat survei betul. desa. Jadi kayak oh ya refresh, reconnecting lagi Mm, gimana apa sih apa aja sih yang udah kita laluin gitu sebelumnya di perjalanan-perjalanan. Jadi aku seneng banget buat nge-reconnecting hal-hal seperti itu di perjalanan. Nah, karena perjalanan dari Telkom ke desa sasaran aku ini lumayan cukup memakan waktu lebih dari mm-mm. 30 menit nih, Mas. Jadinya aku tuh seneng banget gitu. Gitu sih paling. Oke, tadi kan sekalian bonusnya healing gitu ya. Iya, betul bonusnya Boleh healing. di-spill nggak Heeh. waktu POMN itu di mana gitu? Oke, aku tuh awalnya ini agak sedikit struggle sih. Iya. Pasti yang struggle-nya itu awal-awalnya tuh nyari desa. Mm-mm. Karena nyari desa itu nggak mudah karena harus apa ya, apa yang menjadi keinginan desa, needs-nya desa itu harus kita samakan dengan tujuan awal Tujuan, kita buat iya betul. PMN ini. Mm, Nah, terus kalau desa aku yang sekarang ini tuh ada di Gunung Puntang. Mungkin teman-teman familiar sama Cafe Berg kali ya. Nah, iya. aku tuh di bawahnya Cafe Berg, itu aku di sana. Jadi tuh nama desanya itu Campaka Mulia gitu. Jauh juga ya dari Iya, sini jauh ya. satu Jadi jam. 1 jam terus juga ya bonusnya bisa healing juga gitu. Iya. Oke. eh Kenapa sih bisa memilih Desa Cempaka Mulia? Apa yang mungkin teman-teman dari MACC atau tim Kalista sendiri lihat terkait desa tersebut yang cocok nih bisa jadi proker kita gitu. Oke, oke. Pertama tuh sebelumnya aku previous dulu Ya, kali ya boleh. kayak aku tuh udah nyari sekitar 5 desa Banyak berturut-turut juga ya betul dengan desa. sebelum ke desa akhirnya at the end aku ke desa Cempaka Mulia ini aku tuh nyari-nyari desa. Aku sempet ke daerah mana namanya tuh sore yang ke sana lagi terus Ya, aku sempet ke daerah Ciwidey juga. mm-mm, Aku pokoknya nyari, cuman tuh yang menjadi satu poin penting adalah ketika mencari desa itu bukan cuman kita akan memenuhi needs and want-nya mereka, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kita tuh bisa nggak sih nge-provide mereka, terus mereka mau nggak sih menjadi jembatan kita, karena menurutku program ini tuh bukan cuman program yang sekedar mahasiswa antar betul. mahasiswa dengan warga desa bukan, tapi gimana warga desanya juga mau nih belajar untuk ya ngedapetin ilmu baru mungkin, terus ngedapetin ya materi-materi baru, terus ketemu sama orang-orang baru karena cukup banyak juga desa tuh yang nggak welcome gitu Iya. karena kayak apa sih ini tuh program apa, terus mereka tuh kan namanya juga ya mungkin warga desa ya jadi mikirnya itu tidak terlalu akademisi seperti kita gitu, jadi mereka tuh hanya mengedepankan mungkin yang penting uang ada, uang jalan, uang masuk gitu yang mereka pikirkan, bukan ilmu seperti kita gitu, jadi bedanya tuh di situ gitu sih mungkin. Oke, jadi tadi juga sempat ini ya. Padahal desa tersebut bisa dikembangkan gitu. Mm-mm. Oke, tadi kan udah nih desanya di mana, kenapa milih desa tersebut juga. Sekarang eh program apa sih yang dijalankan selama
POMN dari eh awal sampai ke akhirnya selesai ya, baru banget selesai ya. Iya betul, baru Iya, banget tapi selesai. sebelum ke lebih lanjut nih kita bahas soal program kerjanya. Mm-mm. Boleh diceritain sedikit gak gimana sih awalnya dari mulai istilah tips and trick mungkin ya. Oh bisa Terus boleh. juga dari mungkin pengajuan proposal sampai akhirnya pendanaan itu tahapannya seperti apa sih? Oke, tahapannya itu sebenarnya cukup panjang ya teman-teman, karena tuh menurutku PWMN tahun ini tuh panjang karena menunggu hasil keputusan kita lolos pendanaan atau enggaknya tuh cukup lama, lebih dari 1 bulan. Padahal biasanya itu sebulan itu udah keluar hasilnya kita tuh lolos pendanaan atau enggak. Oke, aku bakal ceritain dari awal mula terbentuknya tim ini kali ya. Iya, boleh. Awalnya itu aku tuh diminta sama temanku yang tahun lalu dan dosenku juga buat jadi ketua di tahun ini buat si PWMN ini sendiri. Nah, habis itu aku kan cari tim aku juga ya. Aku Mhm. tuh mungkin ngebawanya tuh aku nggak mau cuma tentang digital marketing, tapi aku tuh mau ada tentang dari sisi teknologinya. Makanya aku ajak anak teknik yang tadi aku Oh bilang, ya, dua jadi anak teknik. kalau untuk kelompok-kelompok itu Kalista cari sendiri Betul, anggota-anggotanya? betul. Aku cari Oh, sendiri yang dan ya aku ya emang sesuai menyesuaikan, gitu ya? iya betul, menyesuaikan orang-orang yang bekerja sama Mhm. akan nantinya akan membantu aku dan saling nge-backup satu sama lain kan Heeh, pasti. Jadi aku memilah dan memilih orangnya ini iya, lumayan agak sulit juga sulit ya? ya untuk mencari SDM-nya. Terus ketemu, pokoknya udah kebentuk nih 10 orang, abis kita kebentuk 10 orang, udah ada desanya. Sebelumnya kan cari-cari desa dulu sambil nyari-nyari juga sumber daya manusianya siapa aja nih di kelompok ini yang 10 orang ini. Terus abis itu, abis kebentuk semuanya, desa juga udah aman, baru kita ngegarap proposal itu sendiri. Jadi tuh kalau di PLMN ini sendiri kita itu mengajukan proposal. Proposalnya itu tuh gambaran tentang gambaran umumnya si desa. Nah, nanti si proposal ini akan direview oleh orang dikti gitu. Nah, terus, habis itu, habis pembuatan proposal juga nggak mudah ya, karena ngegarap Mhm, proposal itu sendiri tuh dari sumber informasi kita kan mungkin iya, by wawancara aja ya, betul. kayak kayak kita ke sana, terus ngobrol langsung, tapi tuh sisanya kita ngegali sendiri apa yang kira-kira tuh kita bisa bantu dari desanya ini sendiri, apa yang kira-kira kita tuh bisa bantu provide buat mereka gitu dan bermanfaat juga buat si desanya ini sendiri. Nah, itu tuh aku inget banget waktu pas lagi ngegarap proposal Mhm. ini, itu tuh aku inget H-2 apa H-1 ya, aku itu bener-bener ketar-ketir banget karena ada salah satu komponen dari proposal ini tuh belum lengkap gitu. Jadi kayak, waduh ini gimana ya, Deg-degan, sedangkan iya sedangkan deg-degan. udah deket ya Betul, penentuan? betul. Nah, terus struggle-nya adalah di kelompokku ini Mhm, kebetulan kan memang kalau di MACC ini sendiri iya? dikasih dosen pendamping ya, Iya. dosen pembimbing juga. Nah, dosenku tuh kebetulan lagi menjalankan ibadah umroh. Jadi kayak aku nih agak sedikit hilang arah ya. Deg-degan juga ya? Iya, deg-degan Iya. juga. Terus abis itu tapi itu solve semua, akhirnya kita nyelesain. Tuh aku inget banget itu detik-detik terakhir nge-submit si proposal itu Mhm, sendiri tuh H-1. Pokoknya aku tuh H-1 jam tuh malam deh, udah kayak jam 9 jam 8, dan portal PMN tuh ditutup iya. jam 11 itu portal tuh pasti ditutup. Jam 11 malam aku tuh detik-detik terakhir banget aku tuh nge-submitnya. Terus ya udah abis itu pasrah karena kayak nggak tahu, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Hasilnya mau gimana serahkan kepada yang maha Iya, kuasa aja. betul ya. Meskipun tadi juga, struggle dari awalnya kayak, mulai dari pembentukan dan lain segala Iya, macam juga udah ada struggle gitu, iya, tapi, alhamdulillah ya, betul, bisa lolos juga sampai ke pendanaan dan juga, selesai juga ya betul, prokernya. Nah, betul, oke tadi kan udah disinggung juga nih, lokasinya di mana, kemudian juga untuk, eee wilayahnya seperti apa. Mungkin sekarang boleh diceritain, eee, gimana sih pertama kali kalian, dalam kelompok ini 10 orang ketika pertama kali harus, datang ke Desa Cempaka Mulia ya tadi, iya, eee, otomatis kan itu, seperti pengabdian pada masyarakat ya, heeh. betul. Gimana sih cara kalian berbaur untuk masyarakat, kemudian meyakinkan masyarakat juga, kita bawa loh proker yang bagus untuk wilayah tersebut kayak gitu. Oke.
Eee, cara meyakinkan ya berarti ya? Mm-mm. Mungkin lebih ke karena aku tuh ngelihat perbedaan antara warga desa dengan kota gitu ya. Iya, Mungkin kalau desa itu lebih kepada gimana kita ngejaga manners kita di betul. sana. Terus pertama kali sih aku ingat aku tuh minta izin dulu sama kepala desanya. Terus aku tuh nanya-nanya pertama kali tuh pasti ke kepala desa karena kan namanya kepala desa kan orang yang tahu ya tentang desanya sendiri itu Betul. seperti apa, dari mulai keanekaragamannya, dari mulai budayanya, dari mulai kearifannya yang mereka punya. Jadi aku tuh nanya dulu ke kepala desanya, terus aku izin, aku juga memperkenalkan diri bahwasannya aku tuh mahasiswi dari Telkom University sendiri. Nah, untungnya Telkom University ini sendiri itu sudah sangat terkenal Terkenal ya. ya Jadi cukup gitu. dikenal juga ya sama Betul, cukup masyarakat. dikenal dan sangat baik. Jadi tuh orang-orang desa tuh apa ya, sangat berterima kasih gitu pas kita mampir main datang tuh kayak, "Oh iya dari Telkom ya, jauh banget berarti," gitu. Jadi kayak mereka juga welcome, mereka juga hangat gitu menyambut kita. Terus habis itu kita cerita, kita tuh ada mau ngadain program, tapi tuh sekarang tuh lagi dalam tahap penyusunan proposal. Nah, gimana kita tuh mau tahu tentang desa ini ada apa aja. Nah, kebetulan di Desa Cempaka Mulia ini sendiri bukan cuman aku kan ngebawanya tentang kopi ya, tapi tuh Iya. di Desa Cempaka Mulia sendiri ini tuh banyak banget kearifan-kearifan lain kayak mereka tuh punya sekitar 50 UMKM dari mulai sepatu, dari mulai makanan, dari mulai susu sapi sendiri. Jadi banyak banget yang digali. Nah, cuman waktu itu tuh aku memang berfokus kepada UMKM si kopi ini gitu. Oke, udah di-spill dikit tadi soal program kerja dari tim Kalista sendiri ya. Ya. Boleh diceritain nggak sekarang eh bagaimana sih pelaksanaan program kerja Kalista sendiri gitu di Desa Cempaka Mulia? Tadi kan berfokus pada kopi yang Iya, dihasilkan berarti ya. betul. Oke, Nah, jadi tuh dimulai dari judul dulu kali ya. boleh. Kalau judul aku tuh pengaruh brand awareness terhadap optimalisasi website di Kopi Puntang Wangi ini sendiri. Nah, jadi tuh Kopi Puntang Wangi ini itu tuh punya lembaga pertanian namanya tuh LMDH. Jadi lembaga masyarakat daerah yang isinya itu masyarakat-masyarakat petani ini rata-rata. Nah, jadi aku tuh sangat tertarik apa ya ngemimpin dan juga mau ngadain program dengan pihak LMDH ini sendiri karena ya mereka tuh mayoritasnya tuh petani dan Iya. gimana ya petani itu sendiri kan eh apa ya mungkin beda banget backgroundnya dari kita gitu kan. Jadi aku mau mengarah ke si petani ini sendiri. Terus abis itu programnya itu sebenarnya 6 bulan. Cuman tuh kalau dari diktinya sendiri itu pengumuman itu kan September. Terus abis September tuh selesai tuh bulan ini tanggal 21. Baru banget selesai Iya, berarti ya. baru banget selesai. Nah, kurang lebih itu programnya itu aku ngebagi-bagi sesi sih sebenarnya. Aku ngebagi-bagi bagian, aku ngebagi part. Yang pertama itu aku tuh ngenalin tentang digital marketing dulu. Itu Mm-mm. aku tuh mengadakan 2 kali pendampingan dan 1 sosialisasi. Nah, bisa aku ngenalin tentang digital marketing ke mereka. Aku juga ngenalin tentang website itu sendiri, website itu apa, gimana cara pakainya, gimana mereka mau ngedesain website. Terus abis itu biar ini kan mungkin arahnya aku nggak ke penjualan, Iya. tapi aku itu mau ngebantu mereka agar penjualan mereka itu bisa optimal lah ya di era sekarang. Nah, aku ngebantuin juga nih dari mulai optimalisasi Hmm. e-commerce kayak Shopee, terus aku juga ngebuatin akun Instagramnya, aku juga ngajarin ya teman-teman aku juga ngajarin gimana sih cara pakai Instagram biar mereka tuh lebih familiar, gimana sih kalau misalnya mereka itu mau berjualan di Shopee gitu. Dan alhamdulillahnya mereka tuh sangat welcome dan senang banget malah tuh nanya kayak kita tuh pendampingan kapan lagi Kak? Kita tuh kapan lagi ada pendampingan kayak gini lagi gitu loh. Jadi tuh ya feedback yang kita rasain juga seneng gitu loh Hmm. ketika target yang kita sasar itu senang juga apa yang kita sampaikan itu wah berarti berkesan buat mereka gitu karena bener-bener ya karena sering hampir aku tuh seminggu sekali ke sana saking seringnya entah itu mau main healing atau enggak kayak ya sambil ngobrol-ngobrol sama mereka
Jadinya kita juga dekat sama masyarakatnya gitu. Oke, jadi tadi ke sana seminggu sekali bahkan ya. Iya, Selama berapa bulan tadi? selama 3 bulan bulan ya, ya, tuh kurang tiga lebih bulan 3 bulan. bolak-balik gitu ke Puntang. Iya. Oke, itu biasanya kegiatan apa aja sih secara detailnya gitu? Kan menjalankan proker, kemudian kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat desa Cempaka Mulia itu seperti apa? Kegiatannya apa aja? Oke oke. Yang pertama itu kan sosialisasi ya. Ini tuh in general. Jadi masyarakat semuanya boleh ikut, masyarakat yang ada di desa. Bahkan aku minta tolong sama kepala desanya buat bantu ngehimbau ke masyarakatnya buat datang ya nanti pas sosialisasi, karena ini tuh perkenalan. Bahkan yang aku kagetnya waktu itu pernah pas lagi sosialisasi kayak gitu, apa, salah satu mungkin orang tuanya nggak bisa datang tapi, Mhm. yang diwakilkan itu anaknya. Jadi anak SMA, dia tuh bela-belain, aku ingat banget dia tuh ngebela-belain sebelum dia kelas siang, dia tuh datang dulu ke sosialisasi aku karena tuh sosialisasi aku pagi kan, Mhm. sebelum mereka beraktivitas. Nah, dia tuh datang dulu masih pakai seragam SMA, terus duduk ikut ngedengerin, terus dia juga nanya tentang sebenarnya digital marketing itu seperti apa sih gitu loh. Terus gimana caranya kita nih masyarakat desa nih paham tentang digital marketing walaupun mungkin mereka tuh jauh lah dari kota gitu kalau bisa dibilang. Terus ya udah aku senang banget, programnya tuh maksudnya ya impactnya tuh bukan cuman ke desa tapi ada beberapa siswa yang emang mereka tuh penasaran loh apa itu program PMN ini sendiri, apa itu digital marketing itu sendiri gitu loh. Terus abis itu pendampingan. Pendampingan itu biasanya kita tuh pemfokusan sama kelompoknya itu sendiri. Kelompok yang aku pegang itu LMDH ini sendiri. Itu tuh ada sekitar 10 orang lebih sebenarnya. Cuman inti dari orang-orang ini sebenarnya 10 orang. Jadi mereka tuh yang kita coaching, kita latih, kita ya pendampingan. Jadi kalau misalkan mereka bingung, mereka bisa tanya. Kita juga sampai siapin grup buat mereka kalau misalnya tiba-tiba gitu kan, wah ini tadi apa ya, aku tuh lupa teh, ini tuh tadi yang teteh ajarin tuh apa. Nah itu bisa banget nanyanya tuh di grup. Jadi tuh ngajarinnya tuh kalau yang pertama tuh tentang si digital marketing, kedua tuh tentang website. Jadi tuh dikenalin dulu secara generalnya itu website itu seperti apa sih. Terus abis itu di pendampingan ini sendiri kita ulas lebih dalam. Jadi kayak diajarin gimana caranya desain desain website, gimana caranya login website, gimana caranya mengelola website. Nah, terus habis itu baru kita beralih ke e-commerce, e-commerce shop yang kita pakai ini. Nah, e-commerce shop ini kita juga ngajarin gimana caranya kalau misalnya kita tuh mau upload foto produk itu tuh gimana caranya ya kalau misalnya biar upload ke toko kita sendiri. Terus kita juga Mhm. ajarin gimana caranya buat email mungkin ya dari yang bener-bener dasar banget, karena kan buat akun Shopee itu sendiri kan yang dibutuhkan adalah email, nomor telepon, sama nama kan. Nah, itu kita ajarin tuh step by stepnya seperti apa. Nah, habis itu baru ke Instagram. Instagram ini sendiri tuh sebenarnya lebih ke, ya sekarang kan mungkin teman-teman juga ya yang mungkin Gen Z kali ya bisa bisa paham gitu, kayak kadang tuh kita nggak percaya toko itu ada atau kita tuh nggak percaya penjual itu ada kalau misalnya mereka itu nggak punya sosial media gitu kan, sosial media account. Nah aku tuh mau nimbulin juga rasa brand awareness mereka kalau misalnya penjual apa, mereka ini walaupun dari desa mereka beneran kok gigih buat ya belajar digital marketing atau belajar sosial media ini sendiri. Jadi aku buatin juga Instagram biar kalau misalnya ada customer-customer yang mau beli, mereka bisa lihat tuh di profilnya Instagramnya, oh ya kayak gini ya, berarti tuh Puntang Wangi itu seperti ini ya gitu. Jadi mengenalkan dan menyebarkan si brand awareness ini sendiri. Oke, tadi juga apa ya? Disebutkan juga soal tadi ada pendampingan, kemudian juga dibantu dari hal terkecil sampai ke hal yang bisa menghasilkan hal besar gitu ya. Oke, dari Kalista sendiri atau dari kelompok Kalista sendiri, inovasi apa aja sih yang sudah berikan buat dari desa Cempaka Mulia tadi gitu? Selain tadi kan dibuatkan Instagram, kemudian juga ada hal-hal lain ya? Mm-mm. Oke, inovasinya mungkin menurutku lebih ke inovasi menurutku tuh
apa ya, kan definisi inovasi mungkin beda-beda ya Iya. menurut perspektif orang masing-masing. Tapi kalau menurutku itu inovasi yang udah aku bawa buat desanya ini sendiri, brand awareness saya sendiri sih udah muncul kayak oh oh berarti tuh Puntang Wangi itu hmm, ada ya, terus Puntang Wangi itu adanya di sini ya. Jadi tuh gimana aku nyebarin si Puntang Wangi ini untuk lebih luas gitu ke bukan cuman buat masyarakat desa. Mungkin kalau masyarakat sekitar kan sudah tahu ya Iya apa itu betul. Puntang Wangi. Tapi lebih ke masyarakat luas. Terus inovasinya mungkin website yang udah teman-teman aku buat, teman kelompokku buat websitenya untuk itu tuh websitenya juga bisa dilakukan bukan cuman buat tahu apa itu Puntang Wangi, tapi tuh kita juga di website itu tuh memberikan informasi kalau misalnya harga jualnya tuh segini loh. Kalian kalau misalnya mau beli bisa ke sini loh, bisa ke sini loh. Terus kita juga di website itu sendiri tuh kita kasih satu video tentang ya program kita ini kayak gimana, terus gimana kita berbaur sama masyarakat desa sana yang apa ya, mungkin menurutku itu sebuah inovasi yang menurut mereka kan belum pernah ada gitu loh. Oh ya ternyata tuh website tuh kayak gini ya bentuknya. Oh kita tuh ternyata butuh ya website, butuh ya sosial media. Jadi inovasi-inovasi itu menurutku juga ilmu yang teman-temanku dan juga kelompokku berikan kepada mereka itu menurutku udah suatu inovasi yang apa ya, ya Luar enggak biasa sih. iya Iya. luar biasa, cuman Heeh. mungkin nggak banyak, cuman aku ngerasa kena aja ke mereka Iya. karena mereka sampai nagih untuk kapan kita belajar Pendampingan lagi gitu lagi ya, ya, belajar pendampingan lagi. lagi kapan Heeh. gitu. Iya, luar biasa sih dari yang tadi dijelaskan juga memang dari POMN ini berdampak cukup besar gitu buat masyarakat. Kemudian juga dari yang apa namanya, yang diturunkan atau tim yang diterjunkan juga mereka juga secara detail tadi mulai dari sosialisasi, kemudian juga pembimbingan dan lain segala macam, dan itu dilaksanakan memang bukan sehari dua kali, sehari dua hari gitu ya. Betul. Berapa lama tadi? 3 bulan tiga ya? bulan nih ya, 3 bulan Iya, tuh 3 bulan. seminggu bisa sekali 2 kali lah main Heeh. ke sana. Oke, jadi selama pelaksanaan program kerja tersebut nih, itu kan nggak sehari 2 hari ya, tadi disebutkan juga sampai 3 bulan gitu. Tuh. Tantangan apa aja sih yang dihadapi sama tim Kalista sendiri gitu? Tantangan tantangan pas ngejalanin program itu pasti yang utama itu waktu kali ya, Betul. karena kan kita bersepuluh ya Iya. teman-teman, dan waktunya itu berbeda-beda, ada Mm-mm. yang satu kelas, ada yang enggak satu kelas, jadi gimana kita menyesuaikan time management kita nih buat ya kita sama-sama ke desa gitu. Terus tantangannya mungkin selain itu tuh apa ya, ya tempatnya yang lumayan agak jauh tapi menyenangkan gitu ya. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Tapi menurutku yang kalau dibilang tantangan sih gak ada ya sejauh ini. Karena itu sih paling waktu. Sisanya nggak ada karena kita tuh bener-bener enjoy di Bawa enjoy desanya. ya. Iya, enjoy Heeh. banget. Bahkan oh ya fun fact, aku Iya, tuh kelompokku tuh sampai nginep di sana loh. Jadi tuh sampai nginep. Mm-mm. kita tuh camping, kita tuh diajakin sama Abah Onil selaku Iya. ketua dari LMD-nya ini sendiri. Kayak udah nanti kalau ke sini nginep aja. Jadi bayangin Mm-mm. kita tuh nginep di bawah kaki gunung, tapi udah disediakan semuanya sama Abah Onilnya sendiri kayak nanti tandanya apa segala macam Abah aja yang nyiapin. Pokoknya kita tinggal bawa sleeping bag doang. Habis itu kita tidur di sana. Jadi apa ya? Gak ada sih, seru banget karena kalau misalkan menurutku tuh seru karena kita ketemu orang yang tepat, kita juga ketemu Betul. orang yang pas, terus kebetulan memang mereka juga sangat welcome Mm-mm. sama kita. Jadi itu yang bener-bener eh apa ya, ngerasanya tuh nggak ada tekanan walaupun mungkin banyak banget kayak harus ngesesuaiin, mungkin aku kan juga ngebikin desain ya buat apa namanya buat packagingnya mereka, ngesesuaiin kemauan mereka dengan apa yang ada di imajinasi kita Iya. sendiri, apa yang ada di ide kita sendiri, itu menyesuaikan yang paling utama tuh menurutku tantangannya adalah menyesuaikan waktu antara anak-anak aku sendiri. Iya betul, apalagi 10 orang Iya betul. harus dikumpulkan secara bersamaan dengan kesibukan lainnya ya tentunya. Iya Jadi bukan cuman ngegarap proker ini aja kan, yang lain juga ada mungkin yang mata kuliah dan lain segala macam gitu. Jadi itu jadi tantangan terbesar dari tim Kalista juga buat menjalankan proker ini gitu ya.
Tadi selain dari Kalista sendiri, kelompok Kalista sendiri, kemudian ada apa namanya, pihak lain gak sih yang ikut kolaborasi juga dalam menjalankan proker ini? Kalau pihak lain mungkin nggak ada, cuman eh Alam DH itu kan bagian dari desanya Iya. ya, bagian dari kelompok kerja si desanya sendiri. Mungkin kita lebih kepada ya kolaborasinya kepada mereka gitu loh. Jadi target sasarnya kita itu si Alam DH ini sendiri, si para petaninya ini sendiri. Nah, alhamdulillahnya para petani ini udah ada apa ya, ya organisasi kelompok lah ya Mm-mm. yang memang ngebantu mereka kalau misalnya ada teman-teman nih dari universitas-universitas yang mau ngasih ilmu atau mau ngasih ya sosialisasi atau apapun itu tuh aku tuh kolaborasi dengan pihak LMDH ini sendiri gitu. Oke, jadi memang dilaksanakannya juga kan 3 bulan, terus juga ada pihak tadi apa LMDH. LMDH ya yang ikut membantu juga dari kelompok Kalista. Jadi selama pelaksanaan di sana nih, apa sih yang paling berkesan mungkin buat Kalista selama hampir 3 bulan bolak-balik Puntang itu Iya. bisa seminggu bisa 2 kali, bahkan pernah sampai nginep juga di Puntang. Mungkin ada hal yang tentu menyenangkan, hal-hal yang mungkin bisa dibagikan ke sobat FIT gitu. Hal apa aja sih yang eh, berkesan gitu selama pelaksanaan program tersebut? eh yang paling berkesan mungkin karena tuh kita udah dianggap sama mereka tuh anak kali ya. Mereka tuh bener-bener nganggap kita tuh anak. Bahkan kayak kalau misalnya kita pas menuju ke Puntang itu sendiri ada kenapa-kenapa pokoknya Abah sih terutama. Abah tuh bilang kayak Langsung turun tangan iya abah gitu pokoknya ya. telepon aja ya, telepon Abah aja deh nanti kalau misalkan kenapa-kenapa. Jadi tuh bener-bener deket banget sama mereka. Bahkan tuh kepala desanya sendiri tuh bilang kayak hah beneran udah selesai gitu. Padahal kemarin baru izin buat mulai program gitu kok sekarang udah selesai aja. Jadi itu bener-bener Iya. hal itu yang mungkin jarang terjadi Mm-mm. karena aku kan juga pernah ikut Bina Desa ya sebelumnya. Kalau bener-bener deket sama masyarakat itu tuh rasanya tuh apa ya bener-bener beda gitu kayak punya keluarga baru aja gitu jadi kayak Iya. tahu gitu oh kalau ke Bandung selain ke Telkom aku tuh bisa main ke Puntang karena aku punya keluarga di sana gitu loh bahkan ya itu kayak kapanpun kita mau camping kapanpun kita mau main ke sana itu tuh tinggal bilang Abah aja pokoknya best banget gitu jadi bener-bener nganggap kita tuh udah anak sendiri Iya. gitu. Oke, buat Abah, terima kasih Abah sudah menjaga teman-teman dari Telkom University gitu. Oke, setelah pelaksanaan tadi proker kan 3 bulan, apa sih yang Kalista dan teman-teman rasakan setelah menjalankan program ini gitu? Terutama mungkin tadi juga programnya sangat berkesan gitu ya buat masyarakat, bahkan sampai masyarakat kayak istilahnya apa ya, nggak kerasa gitu, terus kayak masih pengen apa tadi pendampingan gitu. Iya. Iya, itu gimana sih? eh Gimana ya? Pertama sih mungkin lega ya Iya, teman-teman karena tuh submit proposal laporan akhir tuh sangat menegangkan, iya, menegangkan dalam istilah kita tuh harus nge-report semua hal selama 3 bulan itu kita udah ngelakuin apa aja dari mulai pendanaan yang dikasih kita harus rekap dari kwitansi, dari mm-mm, jumlah anggarannya, terus habis itu dari segi materi yang udah kita kasih ke mereka tuh gimana menurut mereka. Terus abis itu perasaannya sih setelah kayak mixed feeling sih sebenarnya. Karena satu sisi senang laporannya udah upload, udah submit, berarti udah selesai. Terus sedihnya tuh karena ya mungkin intensitas kita ke desa itu bakalan jarang banget kecuali iya, kita bener-bener main betul. ya. Kayak kalau misalnya ada program kan jadi kita ya udah bisa bisa kapanpun kita mau gitu walaupun sebenarnya after program ini juga kita masih tetap bisa main dan bersilaturahmi sama mereka gitu cuman sedihnya ya karena itu kayak biasanya tuh seminggu sekali tuh pasti ke sana atau kayak biasanya tuh ya mainnya ke sana gitu kan Mm-mm, pokoknya tuh
terbesit di utama otak tuh kalau kemana ya kita ke Puntang aja gitu, sampai kayak jadi kayak ini ya best healing Iya, kita best kayaknya. healing. Ya. Itu sih, jadi lega, seneng, tapi juga sedih, jadi campur aduk banget rasanya. Iya, apalagi 3 bulan ya melaksanakan program kerja, kemudian juga dari desanya juga welcome sama teman-teman Kalista, sama program Kalista juga, itu pasti jadi apa ya, rasa tersendiri ya. Iya. Mungkin nanti kayak berkesan karena apa ya, berbaur dengan masyarakat itu memang bisa dibilang cukup susah ya, karena kita dengan membawa program kerja kita, kemudian juga mungkin masyarakat juga punya programnya mereka gitu. Itu yang mungkin jadi satu keberhasilan dari tim Kalista adalah menyatukan program kerja Kalista dengan masyarakat kayak gitu. Oke, tadi kan di kopi ya di Puntangnya. Iya. Kalista sendiri udah cobain kopi? Wah, udah dong. Saya RND sampai perut saya tuh aduh, sakit banget. Saking cobain terus kopi ya. Iya, jadi tuh setiap kali ke sana ya teman-teman, setiap kali ke sana tuh juga disuguhkan kopi Kopi. sama abahnya itu sendiri. Jadi minum-minum siapapun yang datang, kayak dosenku kan juga pasti kan ikut kan pas pendampingan itu. Itu tuh disuguhinnya tuh kopi, tapi bedanya kopi Puntang Wangi ini sendiri dengan kopi yang lain. Mungkin kan teman-teman di sini ada yang punya penyakit mah atau penyakit GERD gitu kan ya. Aku kan salah satu orang yang nggak bisa sarapan pagi nih. Iya, Nah, jadi tuh sama kalau nih. iya kan. Jadi Iya, kalau misalkan habis sarapan kan pasti sakit perut iya ya. betul. Nah, anehnya waktu itu aku coba kopi Puntang ini kan, kopi Puntang Wangi. Nggak tahu kenapa ya. Ini nggak tahu. Menurut aku sih bukan sugesti ya, karena emang bukan aku doang Iya. yang nyobain, teman-temanku yang lain juga nyobain. Pas minum kopi tuh nggak bikin sakit perut, nggak bikin asam lambung, nggak bikin apa ya, yang nggak bikin sakit perut gitu, nggak bikin asam lambung yang kayak kan ada orang kalau misalkan habis minum kopi tuh gemeteran atau Gemeter langsung iya kerasa gitu ya. betul, kayak asam lambung gitu Asam kan, asam lambung. lambung langsung naik. Nah, tapi kopi Puntang ini tuh enggak gitu loh. Nah, mungkin ini yang menjadi pembeda antara kopi Puntang Wangi dengan kopi lainnya, karena ini tuh bener-bener kopinya tuh diproses dari emang petaninya sendiri teman-teman. Bahkan aku sama teman-temanku tuh Jadi ikut Kalista ke kebun kopi, udah ambil kopi. metik, bahkan Kak, aku tuh udah metik, aku udah tahu cara proses metik kopinya tuh seperti apa. Ya, Pulang-pulang ada badan merah. iya, ada ini nggak sih kalau kopi kayak gitu kan Kalista udah turun nih langsung ya ke lapangan. Ada teknik khusus gak sih kayak metik kopi tuh harusnya kayak gini gitu. Kayak kayak kalau kayak teh kan ada ya Ya, apa yang harus dipetik. Kalau kopi itu sama nggak sih? sebenarnya sama sih. Pokoknya kalau yang itu kan biji kopinya tuh Iya, kayak biji cerme, tahu gak sih yang iya. buah cerme yang kecil Yang gitu kecil-kecil kan? ya. Iya, itu tuh warnanya itu pokoknya kalau misalnya masih hijau itu nggak boleh dipetik. Tapi kalau misalnya ada hijau di bagian atas terus di bawahnya itu udah merah-merah, itu boleh dicabut. Tapi dipetiknya Oh, itu juga nggak bisa langsung sembarang petik petik. gitu. Heeh. Jadi waktu itu kita juga sempat diajarin sama petaninya langsung. Aku lupa namanya ibu siapa. Itu tuh diajarin gini caranya kalau mau metik. Terus dilihat dulu, Neng, ini tuh warnanya apa. Kalau misalkan kan kadang tuh kan mereka tuh bercabang ya. Iya, bercabang. Nah, bercabangnya itu kan kadang ada yang sebagian kanan misal hijau, sebagian kiri itu merah. Nah, ini gimana nih Bu kalau kayak gini? Kalau kayak gitu berarti yang merahnya digunting batangnya gitu. Jadi Iya. tuh jangan langsung ngambil dari Jadi nggak langsung asal petik gitu betul, ya. betul. Itu seru banget sih. Itu best experience karena abis Iya. balik dari situ kita semua gatal-gatal. Karena langsung turun ke kebun kopi gitu Iya, ya. kebun kopi. Dan itu aku inget itu gerimis tahu. Jadi itu Iya. kan lahannya naik ya kalau kopi tuh licin, terus apa namanya banyak serangga ya mungkin. Iya. Jadi itu sih itu seru banget. Terus yang jadi pembeda kopi Puntang menurutku dengan kopi yang lainnya, karena aku udah beberapa kali kan nyobain juga ya kopi-kopi yang Iya. lain. Ya mungkin kalau misalnya kopi-kopi yang di coffee shop, kalau misalnya dari bijinya itu menggunakan, kan kalau Puntang ini sendiri kan juga pupuknya tuh pakai pupuk organik kan. Iya. Jadi tuh mungkin itu juga sih yang bisa bikin rasanya itu beda, terus bikin efeknya itu juga beda. Karena beneran gak bikin sakit perut sama sekali. Dan fun fact, aku bukan orang yang pecinta kopi teman-teman. Tapi setelah ini jadi pencinta Jadi kopi. betul, jadi pecinta kopi. Jadi aku tuh sekarang kalau misalkan apa ya pergi terus ada biji kopi,
misalkan coffee shop gitu kan Iya. ya. Dulu aku mungkin nggak memperhatikan si biji kopinya ini, tapi pas sekarang aku after Hmm. program ini, aku tuh jadi kalau Jadi kopi itu penasaran ya iya, dilihat. ini tuh kayak wanginya sama nggak sih dengan prosesku yang ini gitu loh. Jadi Iya. impactnya itu sih. Iya, jadi di luar program kerja yang tadi juga banyak ya yang bisa diambil gitu dari terutama tadi jadi tahu gimana sih cara petik kopi yang bener gitu. Gimana cara petik kopi yang bagus gitu. Terus selain tadi petik kopi gitu, ikut gak sih ke tahapan yang lainnya? Ikut dong, Pasti ya. ikut pasti Boleh ikut. kita bagi cerita Boleh, 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 karena boleh saya banget. juga penasaran ya gimana sih sebenarnya ada teknik khusus kah atau gimana gitu untuk tahapan dari biji kopi sampai jadi bubuk kopi gitu. Oke, jadi itu sebenarnya ada, aku lupa, 3 atau 4 Mm, tahap. Yang pertama itu abis dipetik itu tuh langsung dicuci teman-teman. Nah, abis dicuci itu pokoknya di sana itu ada tempat khusus yang emang pencucian. mm, Nah, itu tuh juga tempat pencuciannya itu jadi tuh kayak kolam kecil. mm, Nah, itu tuh isinya ada air yang terus terus menerus keluar gitu ya. iya. Terus nanti kalau misalnya si kopinya udah dibawa nih sama petaninya buat ke tempat pencucian, tuh dicuci tuh di situ. Jadi mungkin kan yang tadi ada kotoran dari laba-laba, mungkin ada kotoran-kotoran dari hewan-hewan. Nah, itu tuh dicuci, dibersihin dulu di situ. Habis itu dikeringin. Terus habis dikeringin itu baru dijemur. Nah, ini proses penjemuran ini tuh yang mereka juga Mm, ada kayak apa ya? Tempat gitu pokoknya itu tuh buat pengeringan itu sendiri. Nah, pengeringan itu sendiri tuh pokoknya macam-macam, beda-beda jenisnya. Kalau misalnya jemurnya misalkan kurang dari sebulan atau sebulan, yang paling lama itu setauku tuh 1 sampai 3 bulan iya. ngejemur. Itu tuh Lama akan juga ya 1 sampai 3 betul. bulan dijemur gitu Iya, ya. 1 sampai 3 bulan tuh dijemur, nggak boleh kena terlalu panas, nggak Nggak boleh boleh kena karena dingin dingin. banget gitu. Jadi Sedangkan cuaca di sana juga dingin iya, ya. betul, Puntang itu terkenal dinginnya karena Iya. ya dekat gunung gitu Heeh. ya. Terus itu tuh nanti menghasilkan proses-proses, misalkan kayak kalau misalnya dia dikeringinnya 3 bulan itu tuh jadi proses, misalkan wine wine itu kan eh, apa ya, baunya itu bener-bener kalau Mm, tanpa, dengan kan aku ada 4 proses nih, iya. wine, honey, natural, sama wash. Mm-mm. Nah, yang wine ini tuh yang biasanya tuh kalau bener-bener pecinta kopi itu tuh suka banget karena tuh bener-bener aromanya tuh Kecium nusuk gitu, nusuk gitu ya. kecium banget gitu. Karena kenapa bisa kayak gitu? Karena pemrosesannya juga lama yang tadi aku bilang. Iya. Jadi dijemurnya itu paling lama. Habis dijemur, itu tuh nanti ada tahap penggorengan atau roasting. Mm-mm. Nah, itu tuh digoreng dulu, terus habis itu baru nanti jadi tuh si biji kopinya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan mau jadi bubuk pun kita udah ada di sana Mm-mm. alatnya buat di grinder gitu ya. Kayak dijadiin dari biji kopi ke kopi bubuk gitu. Tapi yang sejauh ini emang kalau yang ini kan kopi puntang ini tuh biasanya memang Arabica semua kan ya. Nah, si wine ini tuh bener-bener bisa bikin jadi buat base Americano tuh yang bener-bener strong banget. Karena Strong. tuh prosesnya pertama lama, terus baunya juga bener-bener langsung masuk gitu ke hidung Iya. tuh kalau si wine ini, terus tajam gitu. Tapi maksudnya enak gitu. Ini Kalista asalnya bukan pencinta kopi, sekarang jadi tahu gitu Iya, ya soal tahu, kopi. betul. Itu Heeh. juga wawasan tambahan Wawasan sih. tambahan gitu ya di luar program kerja yang tadi. Betul, betul. Juga experience yang baru tentunya buat Kalista dan juga teman-teman yang lain gitu. Oke, seru banget nih. Eh aku juga jadi tahu gimana sih cara eh istilahnya dari kopi sampai jadi bubuk kopi gitu ya yang Iya. biasa mungkin sobat FIT yang yang suka ngopi ya. Iya. Iya, jadi tahu juga gimana sih cara pembuatan bubuk kopi tadi. Oke, kita balik lagi ke Boleh. topik. Jadi dari program kerja tadi sih yang udah dipaparkan sama Kalista, kemudian juga dijalankan sama teman-teman dari timnya Kalista, harapan apa sih untuk masyarakat di Desa Cempaka Mulia? Harapan keberlanjutan mungkin ya. Jadi mungkin karena kan Kalista udah selesai juga ya di desa tersebut, mungkin nanti intensitas Kalista juga bahkan berkurang. Apa sih yang diharapkan ke depannya gitu untuk masyarakat dari Desa Cempaka Mulia tersebut? Aduh, lagi sedih ya Iya, Kak, ini kayak bener-bener. karena nggak kerasa ya 3 bulan Iya, menjalankan proker, terus betul. akhirnya udah deket Selesai. juga sama masyarakat, Iya, banyak hal yang bisa diambil, terus sampai akhirnya nggak kerasa ini udah selesai gitu. iya.
Iya, pasti ada harapan yang pengen Kalista dapatkan gitu buat masyarakat di sana, terutama untuk keberlanjutan yang panjang gitu ke depannya. Harapan yang pertama sih, aku sangat berharap tanpa adanya ini kan programnya udah selesai, tapi Iya, bukan berarti silaturahminya juga selesai iya, dong. Jadi masih berlanjut silaturahminya. Yang paling utama tuh bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah kita sedikit kita ajarkan ke mereka sih. Jadi apa ya? Jadi bahan mereka sehari-hari melakukan itu seperti apa, menggunakan sosial media, menggunakan e-commerce, itu tuh jadi bahan bahan mereka belajar juga. Jadi tuh menurutku harapan yang paling besar tuh kepake lah ya ilmu yang iya. udah kita sampaikan tadi, impactnya. Terus kedua mungkin eh kan mungkin selama ini Puntang di Puntang sendiri tuh memang banyak Hmm, kopi-kopi Puntang lainnya, kopi-kopi Puntang lainnya. Tapi menurutku dengan adanya kita tuh udah bisa, harus semakin percaya diri sih buat Puntang Wangi ini sendiri, bahwa bahwasannya emang kita tuh lebih unggul daripada kopi-kopi yang lainnya yang di Puntang sendiri pun, karena kita udah punya, udah banyak nge-provide lah ya, dari mulai Instagram, dari mulai e-commerce, dari mulai website, apapun itu yang udah kita coba ajarin ke mereka, itu udah kita bantu gitu. Jadi aku sih harapannya mereka juga lebih bukan percaya diri ya, tapi lebih ke ini loh emang kopi Puntang gitu loh. Ini loh emang kita tuh punya punya kopi yang namanya Puntang Wangi. Ini loh Puntang Wangi Coffee tuh kayak gini loh. Mereka tuh punya Instagram gini loh. Mereka tuh punya website gini loh. Mereka tuh punya e-commerce di sini loh gitu. Jadi selain ilmu yang mereka pakai nanti ya sehari-hari, mereka juga bisa mengimplementasikan itu sendiri ketika mungkin nanti ada kunjungan-kunjungan. Jadi tuh hmm, mereka tuh sering banget dapet kunjungan-kunjungan dari beberapa perusahaan gitu, main kayak eh gimana sih Puntang Wangi, mereka tuh dengan bangga mungkin ya sekarang kayak bisa iya. langsung ngasih bukti, iya pak, bapak kalau misalkan mau beli bisa loh di website kita, bisa juga di Shopee, atau kalau misalkan mau lihat eh, kita tuh lagi ngapain sekarang, bisa juga dikepoin Instagram kita gitu loh. Jadi lebih lebih ada nih bukan Hmm, bukti nyata ya, lebih ada nih beneran impactnya langsungnya gitu loh. Jadi menurutku juga ya semoga harapannya ke depannya mereka bisa menggunakan itu dengan baik, hmm. tapi jangan sungkan kalau misalkan mau bertanya ke grup, karena walaupun programnya udah berakhir, Grupnya masih ada, iya grupnya masih ada masih dan aktif sampai sekarang. masih ada dan Iya. nggak bubar karena Jangan aku aja sampai lah ya, iya pertahankan grupnya karena silaturahmi juga pasti bakal manjang di situ ya. Nanti betul mungkin kalau Kalista sama teman-teman pengen main lagi ke Puntang itu bisa gampang, nanti tinggal di grup. Saya betul mau main lagi ke Puntang ini, tinggal telepon tinggal aja telepon. pokoknya. Iya, oke. Mungkin terakhir nih pertanyaannya. Mungkin apa sih untuk harapan untuk teman-teman yang lain yang mungkin selanjutnya nanti bakalan ikut PUMN juga nih? Oke, mungkin tips and trick kali Iya, ya, tips and trick buat teman-teman yang mau ikut lomba PUMN. Menurutku karena aku struggle paling awal itu mencari desa, dan memang karena kita bersinggungan sangat dekat dengan desa, jadi yang paling utama tipsnya itu mencari desa teman-teman, karena mungkin teman-teman mikirnya kayak oh cari desa tuh gampang, banyak gitu kan, mhm, di Bandung tuh banyak banget. Cuman untuk mendapatkan desa yang bener-bener klop nih sama kita, bener-bener senempel dan sebisa seperangko itu tuh jarang banget teman-teman. Jadi menurutku dari jauh-jauh hari sebelum ada program ini, teman-teman tuh harus cari desa dulu, desa mana, kalau perlu tuh kunjungin aja kalau bisa ya, kalau iya, kunjungin semua desa di Bandung biar iya, tahu gitu masing-masing tuh punya, pasti punya keunikannya masing-masing. Kayak waktu itu aku juga pernah ke desa lain yang mereka tuh punya keunikan, mereka tuh udah nggak makan beras teman-teman, tapi tuh dari singkong, beras itu diganti dari singkong. Nah mhm, itu kan berpengaruh kepada bukan kedepannya, dunia itu kan bakalan mengedepankan SDGs ya, jadi itu sangat berimpact tuh SDGs dengan si apa pengganti beras ini. Jadi tuh itu sih cari desa, karena cari desa itu tidak sesimpel yang teman-teman pikirkan, dan tidak sesimpel kayak oh ya di Google Maps ada kok desa ini, tapi tuh pas pasti didatengin banyak tuh pertimbangan ya, betul banyak yang banget desa pertimbangan. yang cocok gitu. Betul, Oke, dari mulai kayak mungkin kepala desanya, terus dari mulai masyarakatnya gimana, welcome gak ke teman-teman. Karena kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri sudah tidak welcome, itu nanti
untuk menjalankan program ini, karena kan program ini lama ya, Mm-mm. itu tuh bakalan rasanya tuh nggak akan seseru, beda gitu, beda feelsnya, beda banget, bakalan nggak seru mungkin, terus bakalan kayak aduh boring deh kayaknya kalau misalkan mau pendampingan. Jadi tuh cari desa yang emang bener-bener ya ibaratnya kalau pasangan mungkin satu frekuensi Iya, kali ya, jadi cari juga desa tuh yang satu frekuensi dengan apa namanya, dengan program yang akan teman-teman bawa. Terus yang kedua, jangan lupa konsultasi sama dosen, dosen pendamping. Kalau aku sendiri kan aku selalu tektokan, aku juga selalu chat sama dosenku, bu ini gimana ya bu, kita ada kendala ini itu. Jangan jangan pernah lupa, karena kadang mahasiswa itu apa yang ngerasanya pusingnya tuh di kita mm-mm. doang gitu loh, padahal kita tuh bisa loh sharing kepusingan kita ini ke dosen kita, kayak bu gimana ya ini tuh kita tuh ada kendala di sini bu, menurut ibu solusinya kayak gimana, kalau dari kita sendiri sih gini 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 bu, tapi kalau baiknya kalau dari ibu gimana ya gitu. Terus desa, terus abis itu apa namanya, konsultasi juga sama dosen. Dan yang terakhir banget menurutku ini poin paling penting adalah mencari apa namanya, teman-teman sekelompok itu yang benar-benar enak. Misalkan kalian jadi salah satunya nanti mungkin yang nonton jadi ketua PWMN tahun depan, itu kalian harus mempertimbangkan dari segi aspek, karena karakter manusia itu kan beda-beda ya, Betul. dan gak semua manusia bisa kita toleransi. Jadi menurutku carilah partner, carilah tim yang emang bisa kita ajak diskusi, bukan cuma bisa kita ajak diskusi tapi juga bisa kita ajak main. Terus habis itu kita juga bisa berpikir nih bareng-bareng gimana ya ke depannya tuh kayak gimana ya kita mau ngebawa ini, gimana ya kalau misalnya kita tuh ada problem ini, gimana ya kita tuh nge-solve that problem itu kayak gimana. Nah itu cari cari teman-teman yang emang apa ya, bukan cuman bisa ngebantu kalian tapi tuh bisa nolongin kalian juga gitu loh. Karena at the same time nanti ke depannya mungkin ketua itu nggak bisa selalu hadir, mungkin bakalan ada berhalang-berhalangan. Nah itu yang bukan menjadi kita yang aduh gimana ya kalau misalkan kita tinggalin, enggak, tapi kita harus trust the team kalau misalnya ya ada mereka gitu loh. Jadi cari orang juga yang memang menurut teman-teman itu percaya gitu, mereka teman-teman tuh bisa percaya kayak oh iya dia tuh kerjanya bukan cuma dari segi kerja bagus, tapi dari segi emosionalnya dia juga bagus, dari segi karakternya dia juga bagus, yang bisa nolong kita tuh kalau misalnya kita nggak ada nanti, maksudnya lagi nggak bisa datang, berhalangan untuk hadir, tuh ada mereka gitu loh. Jadi dan gunanya tim itu sebenarnya bukan untuk memperlambat waktu tapi untuk mempersingkat waktu teman-teman. Kadang mungkin sebagai seorang ketua itu lupa kayak eh, mungkin kita terlalu banyak mikirin dan overthinking kayak Mm-mm. ya gimana ya. Jadi terlalu overthinking, segala dipikirin akhirnya jadi Iya, ngundur gitu ya. betul, jadi mundur, jadi blunder sendiri. Padahal tuh ya kita punya tim, kita bisa Mm-mm. sharing ke tim kita kayak gimana ya, aku juga kadang sering kok ke mereka kayak tiba-tiba tengah malam gitu kayak aku overthinking nih. Random gitu Iya ya. random kayak tiba-tiba aku teks ke grup gitu kan, aduh yang ini gimana ya besok untuk pendampingan besok gitu loh, udah siap semua belum ya gitu loh. Aku bahkan lupa untuk Mm. ngecek itu, ya namanya manusia pasti kan ada titik lupa ya. Tapi teman-temanku untungnya teman-teman kelompokku sangat-sangat suportif, sangat-sangat apa ya, inisiatifnya juga tinggi, jadi kayak mereka nyiapin sendiri gitu loh. Aku tuh tinggal bagian konfirmasi doang, kayak mereka tuh pokoknya tinggal bilang bu yang ini gimana bu, udah dia ACC belum, yang ini gimana gitu. Jadi aku tinggal Ya, bagian mengkoreksi dan cross check dari awal gitu sih. keren banget sih buat Kalista dan Makasih. tim gitu ya. Terakhir lagi mungkin Boleh. tadi dosen pembimbingnya siapa? Dosen pembimbing aku itu Bu Wit Sastika gitu. Oke. Jadi dia tuh digital marketing juga. Dia tuh base itu sebenarnya lulusan teknik tapi dia Ya, tuh berkecimpung di dunia digital marketing. Keren banget keren pokoknya Bu. banget Ibu. Mantap. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin terakhir buat teman-teman semua terutama mahasiswa di Fakultas Ilmu Terapan ya. Oke. Mungkin lebih ke kadang kan kalau misalkan mulai hal baru itu kan banyak overthinkingnya ya. Iya, Cuman setelah dilakuin mungkin tidak seberat dan tidak serumit itu. Jadi emang wajar overthinking di awal, tapi jangan sampai overthinking itu tuh ngebungkus diri kita tuh buat nggak bergerak ke depan. Jadi buat temen-temen nih yang mau coba, walaupun teman-teman mungkin belum familiar nih dengan program ini itu apa, nggak apa-apa, itu banyak tanya, banyak gali informasi dari berbagai sumber manapun ya. Mungkin sekarang di Instagram kan udah banyak ya iya. yang bisa kita cari, atau kita searching, bisa searching di Google kalau sekarang. Nah mungkin menurutku jangan terlalu push diri
buat overthinking tapi push diri tuh buat maju terus ke depan gitu sih. Keren banget Kalista. Oke. Terima kasih Kalista atas waktunya juga sudah menyempatkan buat hadir di acara atau di podcast Vopit gitu ya. Semoga juga kedepannya nanti makin banyak mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ilmu Terapan yang ikut lomba dan segala macam dengan mengembangkan inovasi yang sudah ada, membuat program baru yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat luas kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Terima kasih Kalista. banyak juga undangannya. Semangat buat teman-teman, pokoknya jangan overthinking. Maju aja. Duh, jangan overthinking, maju dulu aja ya. Jadi buat teman-teman semua, ingat jangan dulu overthinking ya. Itu tadi Sobat FUT podcast bersama Kalista, tim POMN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.